yang disepakati oleh semua kaum muslimin bahwasanya dunia tempat kita hidup adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang akan sirna. Kefanaan ini khonaftina azakumullah dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah fana yang berkaitan dengan individu insan. Itu terjadi dengan dicabutnya nyawa dia. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia. Dan dia meninggalkan alam dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya mati. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Ajal itu akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Ini fanaknya masing-masing insan. Kalau insan telah mati, faqad qamat alaihi qiyamatuh. Kalau dia telah mati, berarti kiamatnya dia telah bangkit. Dengan dia meninggalkan alam dunia ini, masuk ke alam barzakh sambil menunggu fana yang hakiki, yaitu fana yang menimpa seluruh alam raya ini, kehancuran dunia yang pasti akan terjadi. Itu merupakan fana yang kedua, fana yang menimpa seluruh alam raya ini dengan bangkitnya kiamat dan hancurnya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah abadi wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Ini merupakan prinsip Islam yang maklum. Prinsipnya Ahlus Sunnah yang muttafaq alaih. Bahwa dunia, alam dunia yang kita tempati sekarang ini, barakallahu fikum, pasti akan hancur. Pasti akan binasa. Dan akan diganti dengan alam akhirat, alam yang abadi, tidak akan ada fanaknya. Enggak akan ada fanak di dalamnya sama sekali. Kaum muslimin rahimakumullah wa azakumullah. Juga di antara prinsip yang dimaklumi oleh kaum muslimin, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan termasuk dalam bagian arkanul iman, rukun iman ialah al-imanu bil ba'ts wan nusyur. Beriman dengan hari kebangkitan. Al-imanu biyaumil qiyamah. Beriman dengan adanya hari kiamat. Kiamat itu pasti akan datang. Kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagai darul akhirah, negeri yang terakhir, sebagai negeri yang abadi untuk segenap makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Dengan datangnya kiamat, maka berarti dunia akan hancur. Dunia akan binasa. Dengan bangkitnya kiamat, maka semua yang ada di muka bumi ini binasa dan berpindah
ke darul akhirah. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya kiamat ini datangnya tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tentang kiamat, kapan kepastiannya? Katakanlah, sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku. Allah tidak memperjelas kapan waktunya, dan tidak ada yang tahu kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba, kecuali secara mendadak, tiba-tiba kiamat. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Umat manusia bertanya kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wasallam tentang kiamat. Katakanlah, sesungguhnya ilmunya di sisi Allah, dan siapa tahu kiamat itu sebentar lagi akan datang. La'alla as-sa'ata takunu qariba. Dari sini ada dua hal. Yang pertama ialah Allah menegaskan bahwasanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kapan dunia ini akan hancur, akan binasa. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Para anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui kapan hancurnya dunia, kapan bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, pada malam aku di Isra Mi'rajkan ke langit, aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Qala, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, fatadzakaru amra sa'ah. Mereka berbincang-bincang tentang perkara kiamat. Faradtu amrahum ila Ibrahim. Maka mereka menyerahkan jawabannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faqala, beliau mengatakan, la ilma li biha, saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Faruddul amra ila Musa, kamu kembalikan ilmunya kepada Musa, tanya kepada Nabi Musa itu. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, la ilma li biha, aku juga tidak memiliki ilmu tentangnya. Akhirnya mereka pun menyerahkan jawaban pertanyaan ini kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, amma wajbatuha
fala ya'lamuha ahadun illallah. Adapun dentuman kiamat, tidak ada yang mengetahuinya sesiapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa fima ahida ilayya rabbi anna ad-dajjal kharij. Dan apa yang Allah sampaikan sebagai ahad kepada aku, bahwasanya Dajjal itu akan keluar. Yakni aku hanya dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan tanda-tandanya, yaitu Dajjal akan keluar. Ila akhir riwayat. Hadis ini dengan lafaz yang panjang semacam ini dhaif. Namun makna yang diinginkan sahih, yang menjelaskan bahwasanya para anbiya wal mursalin tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda 1 bulan sebelum beliau wafat. Kata Rasul, tas'aluni 'anis sa'ah wa innama 'ilmuha 'indallah. Kalian bertanya kepada aku tentang kiamat, sesungguhnya ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang ma'ruf, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk jelmaan manusia, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan di antara pertanyaan yang diajukan ialah terkait dengan masalah kiamat. Mata sa'ah. Kapan kiamat? Maka Rasulullah SAW menyatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya tentang kiamat. Yani saya sebagai nabi yang kamu tanya tentang kiamat tidak tahu, sebagaimana kamu yang bertanya masalah kiamat juga tidak tahu. Ini perkara yang sangat wadih, perkara yang sangat dimaklumi barakallahu fikum. Tidak ada seseorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat, kapan hancurnya dunia ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan sangat dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan datangnya itu secara tiba-tiba. Seperti yang diterangkan tadi, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidaklah datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba, secara mendadak. Dalam beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang dekatnya kiamat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisabnya umat manusia ini, namun mereka masih berpaling dalam kelalaian mereka. Dekat. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Perkara yang ma'ruf dalam sekian banyak riwayat barakallahu fikum, bahwasanya di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang itu merupakan tanda dekatnya kiamat ialah terbelahnya bulan. Peristiwa terbelahnya bulan. Allah menegaskan dalam ayat ini, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Artinya sudah terjadi peristiwa itu. Berarti kiamat itu sudah sangat dekat. Sangat dekat. Disebutkan dalam riwayat yang cukup banyak barakallahu fikum,
Rasulullah SAW juga memberitakan tentang dekatnya hari kiamat dihitung dari semenjak beliau diutus sebagai nabi, sebagai rasul. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah menyatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, wa yushiru bi usbu'aihi. Aku diutus dan kiamat itu seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Seperti ini. Sangat dekat sekali. Itu barakallahu fikum di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Dihitung semenjak Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah sedekat itu. Sedekat jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Lalu bagaimana kiranya barakallahu fikum dengan zaman kita sekarang ini? Sudah berlalu 1400 sekian puluh tahun yang lalu. Tentunya yang namanya kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Menunjukkan bahwasanya dunia ini hampir-hampir hancur, hampir-hampir binasa. Wahada wadih. Prinsip ini sekali lagi prinsip yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dunia akan hancur, dunia akan binasa, kiamat akan datang dan pasti akan datang. Tidak ada yang mengingkari prinsip semacam ini kecuali orang-orang kafir. Dalam sejarah umat manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan ialah sekte at-tanasukhiyah, reinkarnasi. Sekte yang serupa pemahamannya ialah sekte ad-duhriyah. Dari kaum kufar. Mereka itulah yang menyatakan diabadikan dalam Al-Quran. Innama hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Sesungguhnya kehidupan kami hanya kehidupan dunia. Kami hidup, kami mati di dunia. Dan tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali masa. Pada prinsip mereka, dahriyah, kufar, ini tadi barakallahu fikum. Mereka meyakini bahwasanya dunia ini akan berputar kembali dari mulai nol, dari mulai awal setiap 36.000 tahun sekali. 36.000 tahun sekali. Dari mulai awal dihitung sampai 36.000 tahun habis. Baik lagi. Terus demikian. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah sirna sama sekali. Hanya ada kehidupan dunia, mati hidup di sana. Tidak akan ada yang namanya kehidupan akhirat yang abadi. Ini sekte tanasukhiyah, sekte dahriyah al-kuffar. Sektenya orang-orang kafir, barakallahu fikum. Ini jelas bertentangan dengan sekian banyak ayat Al-Quran. Bertentangan dengan sekian banyak hadis yang menjelaskan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat. Bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir yang mengingkari adanya kehancuran dunia, kebangkitan kiamat. Di antaranya disebutkan
di dalam surat Yunus ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun. Dan mereka orang-orang kafir itu meminta berita kepada engkau wahai Nabi, ahaqqun hu, apakah benar kiamat itu terjadi? Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wasallam, i wa rabbi, sungguh demi Allah akan terjadi yang namanya kiamat itu. Innahu la haqqun, yang namanya kiamat itu perkara yang hak. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, dalam surat Saba ayat yang ketiga, Allah menyatakan kepada tentang mereka orang-orang kafir, wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Berkata orang-orang kafir itu, kiamat tidak mungkin datang. Kiamat tidak mungkin ada. Katakan wahai Nabi, bala wa rabbi, sungguh demi Rabbku, sungguh-sungguh kiamat itu akan datang kepada kalian. Dengan sumpah. Juga di At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dan sungguh-sungguh kalian akan diberitahu tentang apa yang kamu amalkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tegas sekali dalam 3 ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersumpah atas nama Allah, kiamat pasti ada, kiamat pasti datang, kiamat itu perkara yang hak. Tegas pula Allah menyatakan yang meyakini bahwasanya kiamat tidak ada adalah orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir. Maka ikhwan fillah azakumullah, jelaslah i'tiqad kaum muslimin, i'tiqadnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, dunia ini akan hancur berantakan. Kiamat itu pasti akan datang. I'tiqadnya kaum muslimin bahwasanya kiamat itu sudah dekat. I'tiqadnya kaum muslimin bahwasanya kiamat itu terjadinya dengan tiba-tiba. Namun azakumullah, disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW bahwasanya kiamat itu tidaklah datang hingga datang kepada kita dan muncul di hadapan kita tanda-tanda kiamat tadi, tanda-tanda kiamatnya. Allah mengatakan faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang asyratuha ay alamatuha, tanda-tanda kiamat itu. Sebagai tanda dekatnya kiamat. Ketika muncul tanda-tanda tadi itu berarti kiamat semakin dekat. Itu artinya dunia sebentar lagi akan hancur binasa. Sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, supaya kita semua mempersiapkan segala sesuatunya sebelum adanya kiamat. Juga Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri tanda-tanda kiamat yang menunjukkan
bila alamat-alamat tadi sudah muncul, maka barakallahu fikum kiamat sudah sangat dekat. Di antaranya disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad bi isnadin sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan bangkit hari kiamat. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak lagi disebut di muka bumi ini kalimat Allah Allah. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Lafaz Imam Ahmad dalam musnadnya adalah la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak lagi diucapkan di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan di antara tanda-tanda kiamat nanti yang namanya tauhid sirna. Yang namanya ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, akan sirna. Kondisi umat manusia pada waktu itu sudah tidak lagi mengenal keimanan, tidak lagi mengenal ketauhidan, tidak lagi mengenal ibadah, bahkan sampai pada tingkat tidak lagi mengenal Allah, bahkan tidak lagi mengenal lafzul jalalah Allah. Lafadznya saja sudah enggak disebut, apalagi zatnya Allah Azza wa Jalla yang sangat mulia. Menggambarkan pula pada kita barakallahu fikum sudah tidak ada lagi orang muslim pada masa itu. Semuanya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan dengan hadis yang membicarakan tentang Taifah al-Mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Azza wa Jalla, yang pasti ada pada umat ini. Itu ada masa berakhirnya, yaitu ketika ditiupkannya angin yang sangat lembut, selembut sutra, seharum aroma minyak wangi misik, yang mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada sebiji keimanan. Semuanya akan mati. Setelah itu tidak akan ada lagi keimanan, tidak akan ada lagi kaum mukminin, kaum muslimin, tidak akan ada lagi yang disampaikan tadi dalam riwayat ucapan la ilaha illallah, tidak ada lagi yang namanya kalimat Allah Allah. Al-Quranul Karim sudah diangkat ke langit dari mushaf-mushaf kaum muslimin, dari dada-dada kaum muslimin. Tidak ada yang baik sedikit pun pada masa itu. Yang terjadi hanyalah orang-orang kufar, orang-orang yang sangat jelek. Pada mereka lah dibangkitkannya kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan bangkit kiamat kecuali pada orang-orang yang
paling jelek. Syirarun nas, orang-orang yang terjelek, yang paling jelek. Kiamat bangkit pada mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Lafaz Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna minal bayani la sihra wa syirarun nas alladzina tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna quburahum masajid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan, uraian-uraian ada yang mengandung unsur sihir. Ada penjelasan yang menyihir banyak orang. Dan sejelek-jelek umat manusia ialah orang-orang yang mendapati kiamat bangkit dalam keadaan dia masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Ibnu Katsir mengatakan hadza isnadun sahih. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta ya'khudha Allahu syari'atahu min ahli al-ardi fayabqa fiha 'ujajatun la ya'rifuna ma'rufa wala yunkiruna munkara. Kata Rasulullah SAW tidak akan bangkit dari kiamat hingga Allah Subhanahu wa taala mengambil syariatnya dari penduduk bumi. Maka yang tersisa di bumi itu ujajah, orang-orang awam, orang-orang yang rusak, orang-orang yang jahat. Mereka tidak mengenali mana yang ma'ruf dan juga tidak mengingkari perkara yang mungkar. Penggambaran yang azakumullah, masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan kerusakan, masa-masa yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Tidak ada lagi nilai-nilai keislaman pada masa itu. Sekali lagi, bahkan tidak lagi disebut nama Allah pada masa itu. Kondisi dan suasana yang betul-betul rusak, yang hancur, barakallahu fikum. Pada mereka lah dunia itu hancur. Pada mereka lah dibangkitkannya yang namanya kiamat. Ikhwanafitina azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih jauh menjelaskan kepada kita tentang dekatnya kiamat. Menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda itu telah muncul, maka akan muncul satu persatu tanda-tanda tadi dan ujungnya adalah qiyamus sa'ah. Itu tanda-tanda yang pasti dekatnya kiamat tinggal selangkah lagi. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah ibn Usaid, dia mengatakan ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru sa'ah. Rasulullah SAW suatu kali muncul di hadapan kami dalam keadaan kami sedang memperbincangkan masalah kiamat.
Faqala ma tadhkurun. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu perbincangkan ini? Qulna nadhkuru sa'ah. Kami katakan, kami sedang memperbincangkan masalah kiamat ya Rasulullah. Qala maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, innaha lan taquma hatta taraw 10 ayat. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan bangkit hingga kalian melihat 10 tanda. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita dengan asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda terbesar kiamat. Kiamat itu tidak akan bangkit, dunia tidak akan binasa, dunia tidak akan hancur hingga kalian wahai kaum muslimin menyaksikan 10 ayat, 10 tanda. Lalu beliau menghitungnya. Ad-dukhan, asap. Ad-dajjal, dajjal. Ad-dabbah, hewan dabbah. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam ke dunia. Wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa salasatu khusufin, dan akan ada 3 gempa. 3 gempa besar. Khasafun bil masyriq, yang pertama di wilayah masyriq, wilayah timur. Wa khasafun bil maghrib, yang kedua di wilayah barat, di wilayah maghrib. Wa khasafun bi jaziratil Arab, dan yang ketiga terjadinya di jazirah Arab. 9. Wa akhiru dzalik narun takhruju min qibalil masyriq tasuqun nasa ila mahsyarihim. Dan yang paling terakhir dari tanda-tanda kiamat tadi ialah api yang keluar dari arah timur yang menggiring umat manusia kepada mahsyar mereka. 10 tanda. 10 tanda. Rasul mengatakan kiamat itu tidak akan bangkit hingga kamu menyaksikan ini semuanya. Kamu menyaksikan ini semua, barakallahu fikum, 10 tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama kita mengkaji riwayat-riwayat yang membicarakan tentang kiamat, tanda-tanda kiamat yang besar. Dan hasilnya atau khulasahnya, tartibnya sebagai berikut. Ini tartib tidak diambil dari nas hadisnya Rasulullah, ya kawan. Tapi tartib ini dari penelitian yang ada, dari riwayat-riwayat yang ada, disimpulkan tartibnya seperti yang akan kita bacakan nanti. Urut tanda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai yang paling akhir. Setelah itu terjadilah peristiwa kiamat itu, barakallahu fiikum. Yang pertama ialah munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Imam Mahdi, barakallahu fikum, beliau bernama Muhammad ibnu Abdullah
Al-Hasani, Al-Fatimi, Al-Alawi, Al-Hashimi, Al-Qurashi, Al-Arabi. Dia namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, dari keturunan Hasan bin Ali. Al-Alawi, yakni dari keturunannya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali. Al-Fatimi, dari keturunannya Fatimah binti Rasul alaihi salatu wassalam. Dirinci supaya paham. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar namanya Muhammad ibnu Abdullah, dari keturunan Hasan anaknya Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-Hashimi, dari Bani Hashim. Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Al-Arabi, dari bangsa Arab. Ini silsilah yang sahih yang ada pada Imam Mahdi, seperti yang tersebutkan dalam banyak riwayat, dan inilah Imam Mahdinya Ahlus Sunnah. Adapun Imam Mahdi yang dimunculkan atau yang disuarakan oleh sekte Syiah Rafidhah itu fiktif. Mereka mengatakan namanya Muhammad bin Abdullah Al-Husaini, dari silsilahnya Husain bin Ali. Salah ya ikhwan. Yang betul Al-Hasan bin Ali. Fiktif. Mereka meyakini sudah lama muncul yang namanya Imam Mahdi itu sedang sembunyi di Gua Sirdab. Di sebuah gua namanya Gua Sirdab di Samirra. Kata mereka ditunggu oleh 2 ekor macan di depan mulutnya gua, dan ada kendaraan sejenis bighal yang siap untuk jadi tunggangan Imam Mahdi ketika dia keluar. Tapi sampai sekarang gak keluar-keluar. Gak metu-metu ya ikhwan. Sudah mereka teriak-teriaki, sudah mereka bengak-bengoi dari jauh, dari dekat, gak keluar-keluar. Jadi kadang-kadang fiktif. Syiah Rafidhah dikenal pembual, dikenal pendusta. Baik. Al-muhim yang dibahas sekarang ini ikhwan adalah Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani, Al-Alawi, Al-Fatimi, Al-Hashimi, Al-Qurashi, Al-Arabi. Dia muncul dari wilayah timur. Muncul dari arah timur. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, yusqihi Allahu al-ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'tal malu sihaha wa takthurul mashiyah wa ta'zumul ummah ya'ishu 7 aw 8 hijaja." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Akan keluar pada akhir umatku nanti. Berarti Al-Mahdi belum muncul. Nanti di hari akhir sebagai tanda besar kiamat. Akan keluar di akhir umatku nanti Al-Imamul Mahdi. Dengannya Allah menurunkan hujan. Allah bumi ini mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Harta benda diberi secara sihah. Disebutkan dalam keterangan yang lain, wa ma sihaha ay bisawiyati bainan nas. Sihah dibagi rata di kalangan semua umat manusia, tidak ada yang kiri. Semuanya akan kaya raya, semuanya akan sama harta bendanya. Dan akan semakin banyak hewan-hewan ternak. Umat ini akan semakin besar, semakin agung.
dan dia hidup selama 7 atau 8 tahun. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan Al-Imamul Mahdi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam Musnad Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW memberitakan tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi minna ahlul bait. Yuslihuhullahu fi laylatin. Al-Mahdi itu dari kalangan kami ahlul bait. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki dia dalam satu malam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam buku beliau An-Nihayah fil Fitan wal Malahim menjelaskan kalimat yuslihuhullahu fi lailah ay yatubu alaihi wa yuwaffiqahu wa yulhimahu wa yurshidahu ba'da an lam yakun kadzalik. yakni Allah menerima taubatnya, Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan ilham kepadanya, Allah membimbing dia dalam satu malam yang sebelumnya keadaan dia nggak seperti itu. Sehingga sesuatu yang sifatnya surprise. Tidak ada sebelumnya sosok Imam Mahdi yang dikenal dengan sesuatu yang khas. Tidak ada. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki orang tadi yang namanya Muhammad bin Abdullah tadi. Yang digelari oleh Rasul dengan Al-Mahdi tadi. Dalam satu malam Allah rubah keadaan dia. Allah terima taubatnya, Allah kasih taufik, Allah kasih ilham, Allah kasih bimbingan-bimbingan dalam satu malam. Yang sebelumnya enggak demikian. Barakallahu fikum. Di masa Imam Mahdi, barakallahu fikum, bumi ini akan dipenuhi keadilan, akan dipenuhi yang namanya kesejahteraan, yang sebelumnya gelap, penuh dengan kezaliman dan aniaya. Dia menguasai bumi selama 7 tahun atau 8 tahun. Pada masa Imam Mahdi itu pula dia akan mendapati berjumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwasanya ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam turun, Al-Imam Mahdi menjadi imamnya, Nabi Isa sebagai makmumnya. Barakallahu fikum. Al-Muhim ini yang pertama globalnya, Al-Imamul Mahdi. Ketika sudah muncul yang namanya Imam Mahdi, barakallahu fikum, maka akan berturut-turut datang, akan berturut-turut muncul tanda-tanda besar kiamat terus sampai pada ujungnya kehancuran dunia. Di masa Imam Mahdi Al-Muntadhir tadi masih hidup, muncul tanda yang kedua. Muncul tanda yang kedua, barakallahu fikum, yaitu keluarnya Dajjal. Al-Masihud Dajjal dikatakan Al-Masih li'annahu Masihud Dhalalah. Al-Masih kesesatan. Dajjal ay dhillil kadzab. Orang yang sangat sesat dan pendusta. Hadis yang menjelaskan tentang Dajjal ini mutawatir. Rasulullah SAW bahkan jauh-jauh hari sebelumnya memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dikarenakan fitnah yang sangat hebat, yang sangat deras yang dimunculkan oleh Dajjal ini. Disebutkan dalam hadis Al-Jassasa dalam Sahih Muslim, sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an yang dulu masih Nasrani, Allah takdirkan sempat berjumpa dan bertemu dengan Dajjal di sebuah jazirah.
Wallahu a'lam jazirah mana itu adanya ya kawan. Ada yang mereka-reka itu ada di segitiga Bermuda. Tapi itu semuanya hanyalah omongan-omongan kosong tanpa bukti. Kita hanya mengatakan di sebuah jazirah, wallahu a'lam tempatnya di mana. Dalam Sahih Muslim hadis sangat panjang disebut dengan hadis Al-Jassasah. Tamim bin Aus Ad-Dari yang waktu itu masih Nasrani, dia naik perahu yang kemudian hilang itu namanya apa? Tersesat atau terdampar di sebuah jazirah. Setelah diputar-putar oleh ombak lautan yang sedemikian dahsyat di sebuah jazirah, tidak tahu tempatnya di mana. Di situ dia sudah melihat yang namanya Dajjal. Dikarenakan ciri-ciri yang disebutkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari yang disampaikan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan sebab keislaman beliau, diakui oleh Rasul sebagai ciri-ciri Dajjal. Dajjal berarti sudah ada. Itu i'tiqadnya Ahlus Sunnah. Dajjal itu sudah ada, hidup, ada di sebuah jazirah, sedang dikerangkeng, dan nanti akan turun pada masanya di akhir zaman nanti setelah munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Mungkin ada yang tanya, umurnya berapa Ustaz? Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Katanya para ulama, Dajjal ini termasuk yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk makhluk yang memiliki umur yang sangat panjang dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Prinsipnya manusia yang namanya umat manusia tidak mungkin hidup melebihi 100 tahun pada umumnya. Setiap satu abad akan ada pergantian umat manusia di muka bumi ini. Tapi khusus untuk Dajjal dikecualikan. Untuk Nabiullah Isa dikecualikan, beliau di langit. Barakallahu fikum. Wahakala. Dajjal masih hidup. Sudah hidup. Masih ada. Dan sekarang juga sudah ada. Tinggal menunggu masa waktunya dia keluar. Dajjal itu barakallahu fikum rajulun, lanang, orang laki-laki. Jasimun, kekar, gempal. Ahmar, kemerah-merahan. Ja'dur ras, rambutnya itu sangat keriting. A'warul ain, rusak matanya. Ka'anna ainahu 'anabatun tafiyah. Seakan-akan matanya itu ada semacam buah anggur yang nongol, yang kelihatan. Barakallahu fikum. Ini Dajjal. Disebutkan dalam lafaz yang lain, qasir, pendek. Sudah pendek, gempal, gemuk, abang, kemerah-merahan, sangat keriting rambutnya, rusak matanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, innahu syabun, masih muda. Ini semua ikhwan harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, walaupun Dajjal sudah ada di zamannya Rasul dan sampai sekarang juga masih ada, dan nanti akan keluar di akhir zaman nanti. Jangan bayangkan, berarti umurnya sudah ribuan tahun ya. Kalau ribuan tahun ya apa bentuknya ya ikhwan? Jangan memikirkan macam-macam. Rasul mengatakan syab, nanti dia keluar dalam keadaan dia masih muda. Barakallahu fikum. Dajjal memiliki ciri-ciri tertulis di bagian dahinya kaf, fa, ra, yang artinya kafir. Rasul mengatakan yaqra'uhu kullu muslim, akan bisa dibaca oleh setiap orang yang muslim. Ngerti? Dajjal. Tahu dari mana? Kaf, fa, ra, artinya kafir di bagian jidatnya. Dajjal, lari dia. Barakallahu fikum. Dajjal ini barakallahu fikum, dia akan tinggal di muka bumi selama
40 hari. 1 hari seperti 1 tahun. 1 hari lagi seperti sebulan. 1 hari lagi seperti 1 pekan, itu Jumat. Dan yang sisanya hari-hari biasa sebagaimana hari-hari kalian. Juga harus kamu yakini, jangan mengatakan sehari kayak setahun Ustaz. Bagaimana bentuknya, bagaimana wujud, bagaimana kenyataannya. Wallahu a'lam ya ikhwan. Antum jangan punya harapan menangi masa Dajjal. Jangan berangan-angan mendapati masa Dajjal. Belum tentu antum bisa kokoh di atas sunnah. Fitnahnya sangat besar. Al-muhim Rasul memberitakan demikian. Para sahabat bertanya. Pertanyaannya bukan terkait dengan bagaimana bentuk waktunya. Tapi yang mereka tanyakan terkait dengan masalah sholatnya. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Sehari 5 waktu kan gitu ya. Ini sehari kayak setahun. Maka Rasul mengatakan kalian kira-kirakan. Dikira-kirakan barakallahu fikum. Sholatnya, puasanya nanti. Dikira-kirakan barakallahu fikum. Dajjal nanti barakallahu fikum akan masuk membuat kerusakan di seluruh penjuru dunia. Dia akan mengelilingi dunia dengan cepatnya, dengan fitnah yang sangat dahsyat. Jangan bayangkan macam-macam. Naik apa Ustaz? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu merupakan fitnahnya Dajjal. Dengan cepatnya dia akan merambah seluruh bumi yang ada di alam raya ini. Kecuali Makkah dan Madinah. Dajjal ini Allah kasih kelebihan barakallahu fikum. Bisa menghidupkan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Bisa mematikan orang, menghidupkan orang. Mati. Hidup. Fitnah dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Ketika Dajjal itu datang, muncul di sebuah tempat, didatangi oleh seorang pemuda. Ketika Dajjal menyatakan, kamu yakin saya Robmu? Dia mengatakan, saya bersaksi kamu pendusta, kamu Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan dia harus mati. Kemudian dia membelah tubuh laki-laki itu menjadi 2 dan dia jalan di tengah-tengah belahan tadi. Hidup kembali. Masya Allah ya. Itu bukan sihir, itu bukan dukun ya. Tapi itu sesuatu yang Allah berikan kepada Dajjal dengan kekuasaan Allah. Mati. Terbelah. Jalan di belahannya. Kemudian hidup lagi. Sekarang kamu yakin saya Rabbmu? Kata pemuda tadi. Saya tambah yakin kamu Dajjal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi mampu menguasai. Menjadikan Dajjal tidak lagi mampu menguasai laki-laki tadi. Disebutkan oleh para ulama, laki-laki yang dimaukan adalah Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Barakallahu fikum. Nah, ala kulli hal. Dajjal ini membawa fitnah yang sangat besar. Dia kesana kemari membawa gunung es, gunung air, gunung roti dan berbagai macam fitnah yang lainnya. Orang-orang yang difitnah oleh Dajjal banyak yang enggak selamat ya. Dia membawa air, membawa api, kata Rasul. Barang siapa yang masuk kepada airnya, maka dia mendapati yang panas. Sepanas api. Ketika dia masuk kepada apinya, maka dia mendapati dingin sebagaimana air. Fitnah yang sangat dahsyat dari yang namanya Dajjal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam beberapa riwayat, yang menjadi pasukan-pasukan Dajjal adalah Yahud Asbahan. Kalau sekarang wilayah Iran, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, di antara pasukan-pasukan Dajjal adalah sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu yang paling akhirnya nanti akan perang bersama dengan Dajjal melawan kaum muslimin.
Itu juga disebutkan dalam sebagian riwayat. Barakallahu fikum. Tayyib. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah dan tidak bisa masuk ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Madinah dia mau masuk, ternyata di semua sudut kota Madinah ada malaikat yang menjaganya. Maka dia mengatakan hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Ini rupanya yang namanya thayyibah, thayyibah. Nama lain daripada kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menggetarkan kota Madinah, maka orang-orang yang fasik, yang munafik semuanya keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Sangat mengerikan Dajjal ya ikhwan, barakallahu fikum. Naam, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini sebagai tanda kiamat yang ketiga, barakallahu fikum. Turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dari langit. Ini sesuatu yang juga diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti akan turun ke langit, akan turun ke bumi dari langit. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun diapit oleh dua malaikat. Dia akan turun di menara di wilayah Damaskus, di menara putih di wilayah Damaskus, Syam. Barakallahu fikum, di sana. Tayyib, beliau turun dalam keadaan tertunduk kepalanya, rambutnya meneteskan air berkilau-kilau kayak permata, sebagaimana kayak permata dan mutiara. Barakallahu fikum. Beliau memiliki aroma yang sangat wangi. Tidak ada yang mencium aromanya dari kalangan kaum kufar, melainkan dia pasti akan mati. Setelah beliau turun alaihi salatu wassalam, maka beliau pun langsung mencari yang namanya Dajjal. Ditemui di sebuah pintu namanya pintu Lud di wilayah Syam, Damaskus. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yadhub kama yadhubul milhu fil ma'. Dajjal pun langsung meleleh kayak garam meleleh di air. Dan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di Babuluddin, di pintu Lud. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Hadis yang membicarakan tentang turunnya Nabiullah Isa ke dunia ini hadisun mutawatir. Hadis yang mutawatir, barakallahu fikum, diimani oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dan diingkari oleh sekte-sekte yang sesat semacam sekte Ahmadiyah dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum, mereka mengingkari tentang turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, tayyib, setelah membunuh Dajjal, beliau akan bergabung dengan pasukan Al-Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan tadi bahwasanya ketika dalam waktu salat, maka dikumandangkan azan dan dikumandangkan iqamah, dan beliau meminta Imam Mahdi yang menjadi imam sebagai pemuliaan untuk kaum muslimin, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sebagai makmumnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan tentang Nabiullah Isa, wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi. Kata Rasul, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-harb wa yufidhu al-mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna as-sajdatu al-wahidah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, hampir-hampir saja akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib-salib. Dia akan membunuh babi-babi. Dia akan menghentikan peperangan-peperangan. Dan harta benda pada masa beliau akan melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain ada orang yang mau mengantarkan sedekahnya keliling-keliling kampung, keliling-keliling desa. Tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang mau menerima. Sangat melimpah ruah harta ketika itu barakallahu. Nah, ini terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam barakallahu fikum turun ke langit dunia menjadi hakim yang adil. Dan beliau menerapkan syariat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak membawa bimbingan tersendiri. Beliau turun sebagai hakim, sebagai adil yang menerapkan Islam, menerapkan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bersama dengan Al-Imamul Mahdi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam terkait dengan masalah berapa lama beliau tinggal di muka bumi ini, disebutkan bahwasanya beliau tinggal selama 7 tahun. Ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau tinggal selama 40 tahun. Barakallahu fikum. Tapi yang disebutkan dalam Sahih Muslim, barakallahu fikum dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Tsumma yamkuthun nas 7 sinin, laisa baina itsnaini adawah." Kemudian umat manusia tinggal selama 7 tahun, tidak ada 2 orang pun yang saling bermusuhan pada masa itu. Betul-betul sangat tentram, sangat damai, sangat sejahtera. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan beliau pun disalatkan oleh kaum muslimin. Yusalli alaihil muslimun, seperti yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini terkait dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di masa-masa Imam Mahdi dan di masa-masa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, muncul tanda yang keempat, barakallahu fikum, ialah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Insyaallah yang terkait dengan masalah ini akan kita sampaikan pada kesempatan ba'da zuhur nanti. Barakallahu fikum. Sehingga kita masih membahas tanda kiamat, dunia belum berakhir. Belum membahas tentang terkait dengan detik-detik kehancuran dunia. Barakallahu fikum. Akan dibahas pada detik-detik terakhir perjumpaan kita di siang hari ini insyaallah taala. Untuk sementara yakfi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ketahuilah, hari kiamat itu adalah hari yang telah dekat. Hal ini ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat telah dekat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat as-sa'atu, hari kiamat. Wa insyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Ayat ini ma'asyiral ikhwah adalah dalil bahwasanya kiamat telah dekat. Bagaimana Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah, sesungguhnya hari kiamat telah dekat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kufar atau kebanyakan manusia menyangka bahwasanya hari kiamat itu jauh. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka menyangka bahwasanya hari kiamat itu jauh.
wa narahu qariba, sementara kami Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya hari kiamat itu telah dekat.